Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan materi tentang UJT tidak berpasangan. Pada prinsipnya, UJT tidak berpasangan itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel yang tidak berpasangan. Nah, kuncinya nanti yang harus kalian pahami adalah memahami hipotesisnya itu apa, kemudian berapa kelompok datanya, dan kelompok datanya berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, selain tujuan dari UJT tidak berpasangan itu, yang harus dipahami lagi adalah bagaimana cara syarat-syarat atau kriteria kapan kita menggunakan UJT tidak berpasangan. Nah, di materi ini sudah tercantum beberapa syarat UJT tidak berpasangan. Yang pertama, skala data numerik. Nah, skala data numerik itu bisa data interval atau rasio. Misalkan indeks prestasi kumulatif, kemudian tinggi badan, kemudian berat badan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hipotesisnya komparatif. Nah, hipotesis komparatif, kalau kalian lihat di catatan, di sini tuliskan bahwa hipotesis komparatif dicirikan dengan sebuah penelitian dengan tujuan ingin mengetahui perbedaan antar dua variabel atau penelitian ingin mengetahui efektivitas sebuah perlakuan terhadap responden. Jadi kata kuncinya adalah pada tujuan penelitiannya, yaitu kata perbedaan atau kata efektivitas. Nah, hipotesis komparatif ini adalah hipotesis yang paling sering digunakan pada penelitian-penelitian farmasi. Kemudian syarat yang ketiga adalah data terdiri dari dua kelompok. Dua kelompok itu misalkan ingin membandingkan antara obat A dan obat B, ingin membandingkan antara ekstrak A dengan ekstrak B, ingin membandingkan antara indeks prestasi kumulatif mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Itu data terdiri dari dua kelompok. Kemudian yang syarat yang keempat adalah kelompok data tidak berpasangan. Nah, berpasangan atau tidak berpasangan nanti tergantung dari variabel terikatnya. Dilakukan pengukuran sekali atau dua kali. Contoh, kalau ada di catatan bisa dilihat bahwa data tidak berpasangan artinya pengukuran terhadap responden atau subjek atau objek penelitian dilakukan hanya sekali. Jadi hanya pengukuran pada akhir saja. Tidak ada pengukuran pretest dan post-test. Apabila sebuah data atau variabel diukur dua kali, pretest dan post-test, maka disebut sebagai data yang berpasangan. Sedangkan untuk syarat uji tidak berpasangan, mempersyaratkan harus datanya tidak berpasangan. Dan syarat yang kelima adalah data terdistribusi normal. Nah, syarat data terdistribusi normal apabila nilai p-value atau nilai signifikansi harus lebih besar dari nilai alfa atau 0,05. Nah, nanti bagaimana cara menentukan nilai alfa akan saya ajarkan pada tutorialnya. Kemudian ini langkah-langkah untuk uji T tidak berpasangan. Yang pertama, melakukan uji normalitas data sekaligus analisis univariat. Nah, jadi di pertemuan kemarin saya pernah menyampaikan analisis univariat. Nah, itu ada tahapan yang belum kita lakukan, satu tahapan yang belum kita lakukan agar bisa melakukan sekaligus melakukan uji normalitas data, yaitu dengan memilih plot. Nah, pada saat analisis univariat kemarin kita belum memilih tombol plot, jadi tidak bisa melakukan uji normalitas data. Nah, nanti pada saat proses akan melakukan uji T, sebelum melakukan uji T tidak berpasangan dan uji yang lainnya di analisis bivariat biasanya harus melakukan uji normalitas data untuk melihat apakah sebaran datanya normal atau tidak normal. Apabila sebaran datanya normal, maka bisa dilakukan uji T tidak berpasangan. Tapi jika sebaran datanya tidak normal, maka menggunakan uji Mann-Whitney sebagai uji alternatifnya. Kemudian yang ketiga, langkah uji T tidak berpasangan yaitu dengan klik tombol Analyze, kemudian Compare Means, dan Independent Sample Retest. Baik, selanjutnya saya praktekkan bagaimana cara melakukan uji T tidak berpasangan. Langkah yang pertama adalah kalian aktifkan dulu SPSS-nya. Kemudian kalian membuat variabelnya pastinya. Nah, sebelum ini kita lihat contoh soalnya terlebih dahulu. Contoh soalnya. Nah, kita analisa dulu soalnya. Sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan indeks prestasi kumulatif atau IPK pada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan.
Penelitian ini dilakukan pada 18 mahasiswa, diperoleh data sebagai berikut. Nah, kita analisis dulu satu persatu, kita sesuaikan dengan syarat dari uji T tidak berpasangan. Yang pertama, tujuan penelitiannya yaitu ingin mengetahui perbedaan IPK. Nah, artinya hipotesis pada kasus ini adalah hipotesis komparatif karena ada kata perbedaan. Berarti syarat satu terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, yang diteliti adalah IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Nah, kita ketahui bersama bahwa IPK adalah data yang sifatnya numerik. Dalam hal ini adalah skalanya rasio, sehingga syarat kedua terpenuhi. Kemudian syarat ketiga, data terdiri dari dua kelompok. Nah, ini ada dua kelompok, yaitu mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Sehingga syarat ketiga terpenuhi, yaitu data terdiri dari dua kelompok. Syarat yang keempat, apakah datanya berpasangan atau tidak? Dalam hal ini datanya tidak berpasangan karena hanya dilakukan pengukuran sekali saja, yaitu pengukuran IPK saja. Tidak ada pengukuran sebelum, tidak ada pengukuran sesudah. Nah, dari kelima syarat, 4 syarat sudah terpenuhi. Yang pertama, skala datanya adalah numerik, yaitu IPK. Kemudian hipotesisnya komparatif, yaitu ingin mengetahui perbedaan IPK. Yang kedua, data terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Dan yang keempat, data tidak berpasangan. Nah, tinggal syarat yang kelima, apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Maka kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Baik, sebelumnya kita masuk ke SPSS dan membuat variabel penelitiannya. Variabel yang pertama adalah gender, kemudian desimalnya kita buat 0, kita lengkapi datanya dengan menulis jenis kelamin. Kemudian value-nya jangan lupa diisi, 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Kemudian oke, pastikan measure-nya adalah scale. Variabel kedua adalah IPK. Nah, karena variabelnya IPK, jadi desimalnya harus muncul, yaitu 2. Variabelnya diisi, indeks prestasi kumulatif. Jadi semua variabelnya adalah tipenya numerik, kemudian nanti yang menjadi variabel bebas, gender merupakan variabel bebas, harus diisi value-nya. Ya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian IPK yang menjadi variabel terikat juga numerik dengan desimal 2. Semuanya skalanya adalah scale. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Oke, datanya sudah masuk. Saya rubah dulu biar lebih jelas. Nah, maka pertama, apakah ini bisa dilakukan uji T tidak berpasangan, yaitu memastikan datanya terdistribusi normal atau tidak. Caranya dengan klik Analyze, kemudian Deskriptif, dan Explore. Nah, perbedaan antara analisis univariat dengan uji normalitas data adalah pada tahapan ini. Kalau biasanya pada analisis univariat, kita hanya memasukkan datanya di dependent list saja. Nah, kalau di uji normalitas data, kita masukkan variabel bebas di faktor list. Variabel bebas dalam hal ini adalah jenis kelamin. Nah, ciri khas dari variabel bebas adalah variabel yang dibuat, kalau dalam konteksnya uji data tidak berpasangan, ya variabel yang dibuat kelompok. Jadi kelompoknya ada 2, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian variabel terikatnya kita masukkan ke kolom dependent list, yaitu IPK. Nah, setelah ini belum selesai, kita harus mengklik plot. Kita klik plot, kemudian kita klik normality plot with test. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, kita lihat hasil uji T tidak berpasangan pada tampilan output. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama, analisis univariat terlebih dahulu, nilai mean rata-rata IPK laki-laki yaitu 2,81. Medianya 2,95 dan standar deviasinya 0,33. Kita bulatkan ya, 2 angka di belakang koma. Sedangkan untuk perempuan, rata-rata IPK-nya 2,67, medianya 2,67 dan standar deviasinya 0,34. Nah, poin-poin itulah yang harus dituliskan pada analisis univariat. Nanti cara penulisannya akan saya sampaikan terakhir. Nah, yang kedua, ini untuk analisis univariat, yaitu langkah pertama. Langkah kedua, kita melihat uji normalitas data, yaitu pada tabel test of normality. Nah, pada tabel test of normality, kita lihat di sini ada 2 kolom.
Yang pertama kolom Kolmogorov-Smirnov, yang kedua adalah kolom Shapiro-Wilk. Kolom Kolmogorov-Smirnov, hasil uji normalitas data ini kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu apabila respondennya atau jumlah jumlah datanya ya itu minimal 51. Jadi minimal 51 lebih itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi apabila jumlah datanya kurang dari 50 ke belakang ya 49, 48 itu menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kebetulan kalau dalam kasus ini jumlah datanya hanya 18 sehingga yang digunakan adalah hasil normalitas data dari uji Shapiro-Wilk ya. Nah, untuk laki-laki hasilnya 0,150 dan untuk perempuan hasilnya 0,897. Ingat, tadi hasil uji normalitas data harus dibandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya adalah 5% atau 0,05 dan nilainya harus lebih besar. Nah, untuk laki-laki nilainya 0,150 artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga untuk indeks prestasi kumulatif datanya terdistribusi normal karena nilainya 0,15 lebih dari 0,05. Sedangkan untuk perempuan nilainya 0,897. Ini juga lebih dari 0,05, artinya IPK perempuan terdistribusi normal. Karena kedua jenis variabel ini datanya terdistribusi normal, sehingga terpenuhilah syarat uji T tidak berpasangan. Maka untuk contoh kasus ini bisa diselesaikan menggunakan uji T tidak berpasangan. Baik, kita lakukan uji T tidak berpasangan. Nah, kita klik Analyze, Compare Means, Independent Sample T-Test. Nah, kita pindahkan dulu variabel bebasnya ke grouping. Jenis kelamin ya, variabel bebas kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, kemudian define groups-nya akan menyala. Kita klik define groups. Kita tulis 1, karena tadi kita mengelompokkan 1 ya untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, ketika nanti pengelompokannya berbeda, misalkan 0 dan 1, maka tulis 0, tulis 1. Misalkan 3 dan 4, maka tulis 3 dan 4, dan seterusnya. Intinya, pada grouping ini adalah pengelompokan kalian pada value tadi ya. Dan continue. Ini tadi berubah, tadi gendernya berupa tanda tanya, ini sudah berubah menjadi 1 dan 2. 1 itu artinya laki-laki, 2 itu artinya perempuan. Dan kita pindahkan indeks prestasi kumulatif ke tes variabel, kemudian oke. Nah, kita lihat outputnya. Oke, output dari uji T tidak berpasangan adalah pada tabel independent sample t-test. Nah, kita perhatikan dulu pada kolom pertama di sini ada tulisan indeks prestasi kumulatif, equal variance asumsi dan equal variance not asumsi. Nah, biasanya kalau pada program studi farmasi ini mempersyaratkan ada homogenitas data. Nah, homogenitas data pada uji T tidak berpasangan itu terlihat dari kolom Levin Test for Equality of Variance. Nilainya adalah 0,946. Ini nilai homogenitas data. 0,946 itu artinya apa? Artinya homogenitas datanya sama. Mengapa? Karena lebih dari 0,05. Jadi untuk pengambilan kesimpulan homogenitas data sama seperti pengambilan kesimpulan analisis normalitas data. Jadi harus dibandingkan dengan 0,05 dan nilainya harus lebih dari 0,05. Nah, ini ya, harus diperhatikan catatannya untuk uji normalitas data dan uji homogenitas data, nilainya harus lebih besar dari nilai alfa. Nah, karena uji homogenitas datanya sama, maka yang dilihat adalah pada tabel equal variance asumsi, yaitu nilai sigtutile. Ini nilai sigtutile ini adalah nilai yang menunjukkan uji T tidak berpasangan. Nilainya 0,385, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Mengapa? Karena kurang lebih dari 0,05. Nah, ini perbedaannya dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Pada semua uji bivariat dan uji multivariat, itu nilainya harus kurang dari 0,05 agar hipotesisnya diterima. Pada soal ini nilainya 0,35, 0,385, artinya lebih dari 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan indeks prestasi kumulatif laki-laki dan indeks prestasi kumulatif perempuan karena p-value lebih dari 0,05. Nah, sampai sini
uji T tidak berpasangan sudah selesai dilakukan. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, ini hasil analisis univariatnya, penulisannya seperti ini, beta laki-lakinya, kemudian uji normalitas datanya, dan hasil analisis bivariatnya. Di sini sudah selesai prosesnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.